Seorang ulama ahli ibadah luar biasa ditanya, jemaah sekalian, ditanya begini, wahai Syekh, apakah engkau rindu kepada Allah? Saya ini jawab, enggak. Tanya lagi, Syekh, rindu enggak sih sama Allah? Wong kata enggak, kata saya. Kok bisa sih? Kau rindu enggak? Enggak, orang dibilang enggak. Ini yang nanya nih heran, kan Syekh ini rajin ibadah, rajin sholat. Lalu saya ini karena ditanya terus jawab apa? Tidak ada yang sama dengan Allah, itu dulu. Baru Allah menyifati dirinya, Maha mendengar, Maha melihat. Berarti mendengar nggak ada yang sama dengan pendengaran Allah. Terus kayak apa dong? Coba mau jawab apa antum? Kan tidak ada yang sama dengan Allah, Maha mendengar, Maha melihat. Terus kalau saya tanya, kayak apa pendengaran Allah, penglihatan Allah? Nah, kalau antum bisa jawab berarti salah antum. Maka Allah itu maha suci. Dia lebih suci daripada pujian-pujian. Termasuk kita bilang Allah Ar-Rahman, dia lebih suci dari itu. Allah lebih besar dari apapun yang kita anggap besar. Allah lebih kaya dari apapun yang kita anggap kaya. Maka kita bilang, ya Allah, engkau terpuji bukan sebagaimana aku memujimu, tapi engkau terpuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Wah, itu udah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lis-salatil jamaah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur, semoga yang hadir dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi Asmaul Husna, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Wa akhrijna min ukhulis syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita siang ini membahas nama Allah Al-Quddus, yang terjemahnya artinya Maha Suci. Al-Quddus ini kalau di taraweh sering kita baca ya. Habis witir kita menyebut Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kalau di dalam Al-Quran disebut Al-Quddus ini sebanyak 2 kali dan digandeng dengan Al-Malik. Al-Malik sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu, yaitu di surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 23. Allah berfirman, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Malik, Raja, Kudus, Suci. Satu lagi disebut di surat 62, surat Jumu'ah. Ayat 1 Allah berfirman, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Malik, Raja, Kudus, Suci, Maha Suci. Tadi di witir juga digandeng dengan Raja, Subhanal Malik, Raja, Kudus, Suci. Ada apa kok penggandengan Maha Raja, Maha berkuasa dengan suci ini? Menarik.
Karena jemaah sekalian, karena Allah itu raja, tapi kerajaan Allah, kekuasaan Allah suci dari kezaliman dan ketidakadilan. Karena ada sebagian raja, ada sebagian penguasa yang kekuasaannya itu digunakan untuk kezaliman, untuk kesenangan-senangan. Seperti apa? Fir'aun contohnya. Seperti siapa? Namrud contohnya. Enak kalau ngambil contoh yang lama-lama. Ya, jangan contoh-contoh sekarang, nanti debatable gitu. Tapi Allah dia Malik, dia penguasa, dia raja, tapi dia maha suci. Kerajaan dan kekuasaannya suci dari kezaliman dan ketidakadilan. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quddus maha suci. Makanya tanah suci disebut Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Malaikat Jibril disebut dengan, ayo, kalau malaikat Jibril geralnya apa, gelarnya? Ruhul, masih Ruhul udah dikasih kisi-kisinya. Ruhul Kudus. Kenapa malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Kudus? Karena beliau, malaikat Jibril itu suci dari kelemahan dalam menyampaikan wahyu. Jadi malaikat Jibril kalau menyampaikan wahyu, dia selamat suci dari kelemahan dan ketidakmampuan. Bahkan dalam bahasa Arab, surga itu bisa disebut dengan Haziratul Qudsi. Surga bisa disebut dengan Haziratul Qudsi. Kenapa? Karena surga itu suci dari kekurangan. Makanya di surga nggak ada yang namanya kurang-kurang, itu nggak ada. Sakit nggak ada. Mati, ada mati nggak di surga? Nggak ada kematian. Jangankan mati, tidur saja nggak di surga. Karena tidur itu tanda kelemahan, betul nggak? Kenapa antum tidur? Capek, lelah, ya kan gitu. Tapi kalau di surga nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Haziratul Quds, selamat daripada kekurangan itu. Inilah makna kudus. Nah, lalu apa makna Al-Qudus terkait dengan nama Allah? Nama Allah Al-Qudus adalah Allah yang maha suci dari segala kekurangan dan disifati dengan segala kesempurnaan. Jadi kalau Qudus itu bukan cuma maha suci dari, tetapi dia disifati dengan kesempurnaan. Suci dari dan disifati dengan, suci dari dan disifati dengan, itu selalu yang namanya kudus itu demikian. Misalkan jamaah sekalian, Allah suci dari tidur, suci daripada ngantuk, dan disifati dengan maha hidup. Nah, seperti itu. Allah suci dari pelit, Allah disifati dengan dermawan. Jadi tidak boleh kita itu menyifati Allah hanya sekedar mengatakan suci dari, tapi kita harus sifati Allah itu dengan lawannya, itu sifat yang sempurna. Mari kita lihat di Al-Quran. Jadi Allah tuh kalau memuji dirinya tidak cuma menyebutkan, menafikan dari kurang, tapi beliau menetapkan sifat kesempurnaan. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Ini menetapkan Allah Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Nah, ini menetapkan. Berikutnya apa? Menafikan. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Jadi kudus menafikan dari kurang, menetapkan kesempurnaan. Maha suci dari kekurangan, maha sempurna dengan sifat kesempurnaan. Itulah makna kudus. Mari kita lihat lagi misalkan di surat, di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la
Lihat, menetapkan, menafikan, atau menafikan dan menetapkan. Allah la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Coba menetapkan sifat yang sempurna. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha mengurus makhluk. Ini sifat penetapan. Terus dinafikan sifat kurang. Dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Jangan kita cuma bilang Allah tidak ngantuk dan tidak tidur doang. Titik, jangan. Tapi kalau kita bilang Allah tidak tidur dan tidak ngantuk, dan Allah maha hidup kekal, dan Dia senantiasa maha mengurus makhluknya, harus disebutkan lawannya. Allah Al-Hayy maha hidup. Bagaimana kehidupan Allah? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Kehidupan Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Antum hidup, tapi hidup antum didatangi ngantuk apalagi tidur. Ama ngantuk saja antum kalah. Ya, yang sombong-sombong ingat nih. Ama ngantuk saja tuh kita kalah. Apalagi dengan yang lebih besar dengan itu semua. Allah Al-Qayyum maha memelihara. Oh, kita juga memelihara anak kita. Allah memelihara, tapi kalau Allah memelihara, Dia nggak terserang kantuk untuk memelihara. Dia tidak terserang tidur dalam memelihara. Subhanallah. Allah Al-Qudus maha suci dari sifat kurang, maha sempurna dengan sifat-sifat sempurna. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa kata Imam Ghazali tentang Al-Qudus. Kata Imam Al-Ghazali, Dia maha suci dari segala sifat kesempurnaan yang diduga oleh banyak makhluk yang ada di pikiran manusia. Dia maha suci dari kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, maha suci dari kesempurnaan yang nampak dan dihayalkan manusia, sebagaimana Dia maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang didapatkan manusia. Ini lebih menarik lagi. Allah itu kata Imam Ghazali bukan cuma maha suci dari miskin. Kalau kita bilang ya Kudus, maha suci Engkau ya Allah dari miskin, kata Imam Ghazali, kita harus mensucikan Allah juga dari maha kaya. Kok bisa? Bukannya Allah maha kaya? Karena maha suci dari kaya yang ada di pikiran manusia. Kalau menurut antum, orang kaya itu contohnya siapa? Contohnya siapa? Nggak, siapa namanya? Coba sebut. Yang punya Microsoft siapa? Menurut antum kaya nggak Bill Gates? Kaya nggak? Oke. Apakah kekayaan Allah sama dengan kekayaan Bill Gates? Maka maha suci Allah itu dari kekayaan yang ada di dalam diri manusia, dalam pikiran manusia. Allah lebih suci daripada kekayaan yang dibayangkan oleh manusia. Kira-kira kalau Bill Gates itu dibandingkan dengan Allah, miskin atau kaya? Maha suci Allah dari sifat-sifat baik yang dikatakan oleh manusia itu. Allah maha kaya, Allah maha kuat, Allah maha suci dari itu. Kenapa? Karena kekuatan Allah jauh lebih besar daripada hayalanmu tentang kekuatan. Allah lebih suci daripada pikiranmu. Maka saya mau tanya, yang bisa memuji Allah sesuai dengan Allah itu kira-kira siapa? Kalau antum bilang, coba Allah maha apa? Coba bilang. Maha kaya, setuju? Saya bilang salah. Terus saya bilang lagi, antum maha kuat, Allah maha kuat, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak antum? Kalau antum Allah bilang maha kuat, maha kaya, maha apa lagi? Maha perkasa, maha kuasa. Kalau saya bilang begini, salah antum. Allah lebih kaya daripada yang antum katakan. Benar ya, Dek? Antum lebih perkasa daripada kata perkasa yang antum katakan itu. Makanya jamaah sekalian, habis sholat
Habis sholat nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Antum zikirnya apa tuh pas habis salam? Yang antum ucapkan pertama kali? Astagfirullah. Apa arti astagfirullah? Aku minta ampun. Antum minta ampun dari apa? Antum habis berdosa atau habis ibadah? Jawab dong. Ya, supaya saya tahu masih hidup apa enggak nih. Antum kan habis ibadah. Kenapa antum istighfarin? Ya Allah, salatku tadi tidak layak ku persembahkan dengan kepadamu. Salatku tadi itu penuh dengan cacat, penuh dengan kurang. Aku memujimu tadi pujian yang nggak pantas, nggak layak. Maha suci Engkau ya Allah dari salatku tadi ya Allah. Aku malu dengan salatku. Ampuni salat yang gak ada kualitasnya itu ya Allah. Itu namanya kita mengatakan kudus, maha suci Allah dari pujianku. Makanya kenapa dalam zikir kok digandeng ini? Subhanallah. Terus Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Kata para ulama nih, kenapa kok Alhamdulillah Allahu Akbar digandingkan dengan Subhanallah Maha Suci? Karena Alhamdulillah Allahu Akbar yang kita katakan ini pasti gak sempurna. Maka kita Maha Suci Allah dari Alhamdulillah yang kuucapkan. Engkau lebih terpuji. Maha Suci Allah daripada Allahu Akbar yang kukatakan. Engkau lebih besar daripada itu semua ya Allah. Makanya jamaah sekalian, orang kalau tahu nama Allah Al-Qudus, Maha Suci, dia akan menganggap ibadah-ibadahnya itu ibadah-ibadah yang remeh. Itu nggak ada nilainya. Allah itu kesuciannya itu tidak ada yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau Allah si fulan kaya, Allah kaya itu beda gitu. Oh si itu terkaya di dunia, tapi kayanya Allah tuh nggak ada yang nandingi. Maha suci Allah dari kaya, dia lebih kaya dari itu semua. Kata Imam Ghazali, lebih suci lagi dari miskin. Kalau dia maha suci dari sifat kaya, tentu lebih suci lagi dari sifat miskin. Nyambung nggak nih antum? Nyambung nggak nih? Makanya tidak ada yang tahu Allah tuh kecuali Allah. Ustadz Nabi Muhammad, oh Nabi Muhammad manusia yang paling tahu tentang Allah. Ya Nabi Muhammad. Di antara manusia nih, yang paling kenal Allah siapa? Nabi Muhammad. Tapi yang paling tahu Allah sendiri siapa? Allah sendiri. Makanya kata para ulama, jika Allah nggak ngasih tahu nih Asmaul Husna, Allah nggak kasih tahu namaku Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah nggak ngasih tahu namaku Al-Malik, Allah nggak ngasih tahu namaku Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, niscaya kita nyebut nama-nama ini jadi dosa loh. Untungnya Allah kasih, untungnya apa? Allah kasih tahu aku Al-Qudus. Tapi ketika kita bilang Al-Qudus Maha Suci, antum harus pakai surat Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sucinya Allah itu tidak ada yang sama. Maha suci Allah. Kira-kira kalau sosok manusia yang menjadi ikon kasih sayang menurut antum siapa? Ibu. Apakah kasih sayang ibu sama dengan kasih sayang Allah? Maha suci Allah dari kasih sayang yang dibayangkan oleh manusia. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat ini menarik. Saya mau tanya. Surga itu kayak apa? Hah? Jadi jamaah sekalian, seluruh ayat yang berbicara tentang surga di Quran itu perumpamaan, bukan hakikatnya surga. Surga itu lebih indah daripada khayalan. Antum kalau berhayal ada batas nggak? Oh nggak ada batas kalau khayalan.
Kalau yang antum lihat terbatas nggak? Terbatas. Antum pernah lihat Ka'bah langsung? Umroh langsung? Hah? Yang belum bilang belum Ustadz, tapi pernah dengar. Berarti mana yang lebih luas? Mata atau pendengaran? Pendengaran, oke lah. Kalau imajinasi, berhayal, saya tadi umroh, terus jam 11 tadi umroh, terus jam 12 ngisi pengajian di sini. Terus saya bilang, dalam khayalan. Antum bantah nggak? Bantah nggak? Nggak, kenapa? Kenapa? Karena khayalan ini tidak bisa dibatas-batasi, betul nggak? Karena khayalan itu nggak bisa dibatas-batasi, betul nggak? Nah, pertanyaan saya, surga itu kata Nabi, kata Allah dalam hadis kursi, lebih indah daripada khayalan. Tuh, subhanallah. Itu surga loh, ciptaan Allah. Lalu bagaimana dengan Allah? Jadi kita nggak bisa menceritakan surga sebagaimana surga. Kita itu hanya menceritakan surga sesuai kemampuan kita. Nah, saya mau tanya, nikmat Allah bisa dihitung nggak? Hah? Kalau antum tidak bisa menghitung nikmat, antum bisa mensyukuri nikmat nggak? Apa? Ngumumin itu ada plat nomor mobil. Baik, sebentar ada iklan mau lewat. Maaf, sebentar kita berbingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada pemilik kendaraan dengan nomor kendaraan BE 1005 BZ kendaraan Nissan untuk segera memindahkan kendaraannya karena ada menghalangi kendaraan lain yang akan menuju ke bandara. Sekali lagi dimohon kepada pemilik kendaraan dengan nomor kendaraan PE 1005 BZ Nissan dimohon untuk memindahkan kendaraannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai mana tadi? Antum bisa bersyukur itu sesuai kemampuan, bukan sesuai dengan jumlah nikmat, kan? Bener nggak? Bener apa bener nih? Kalau nikmat Allah nggak bisa dihitung, gimana antum bayarnya? Logikanya begitu. Untuk bisa bayar harus tahu hitungan dong. Berarti kita tidak bisa bersyukur sesuai jumlah nikmat, apalagi sesuai Allah. Nyambung nggak nih? Sesuai nikmat aja nggak bisa, apalagi sesuai Allah. Terus kita bersyukur ini apa? Sesuai dengan batas kemampuan manusia maksimal itu. Contoh manusia maksimal dalam bersyukur siapa? Rasulullah, gitu loh. Contoh kemampuan manusia memuji Allah maksimal adalah siapa? Ya Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah itu sudah memuji Allah sesuai Allah? Belum. Nyambung ya? Kemampuan saya 100 nih. Terus 100 sudah saya kerahkan. Berarti saya sudah mensyukuri sesuai kemampuan. Tapi apakah Allah itu 100? Kekuasaannya tidak, nggak bisa dihitung. Maka maha suci Allah dari pujian yang 100 tadi, dia lebih suci. Maka perhatikan ayat ini lah, surah Asy-Syura, menarik ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul 'alim. Tidak ada yang sama dengan Allah. Itu dulu. Baru Allah menyifati dirinya. Maha mendengar, maha melihat. Berarti mendengar, nggak ada yang sama dengan pendengaran Allah. Terus kayak apa dong? Coba mau jawab apa antum? Kan tidak ada yang sama dengan Allah. Maha mendengar, maha melihat. Terus kalau saya tanya, kayak apa pendengaran Allah, penglihatan Allah? Nah, kalau antum bisa jawab berarti salah antum. Maka Allah itu maha suci. Dia lebih suci daripada pujian-pujian. Termasuk kita bilang Allah Ar-Rahman, dia lebih suci dari itu. Allah lebih besar dari apapun yang kita anggap besar. Allah lebih kaya dari apapun yang kita anggap kaya. Maka kita bilang, ya Allah, engkau terpuji bukan sebagaimana aku memujimu, tapi engkau terpuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Wah, itu udah dalam.
Jadi pujianku ini ya Allah, aku beristighfar ya Allah. Ini aku ngomongin Engkau nih ya Allah, Asmaul Husna yang Kau ceritakan di Quran. Engkau lebih agung daripada pembicaraan ini ya Allah. Makanya nanti majelisnya kita tutup, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha, astaghfiruk, minta ampun ya Allah. Aku bicara tentang Al-Qudus ini, pasti Engkau lebih suci dari itu semua ya Allah. Boro-boro jadi sombong tuh orang kalau mengenal Al-Qudus. Habis ibadah, habis taat, dia istighfari itu ibadahnya semuanya. Makanya Nabi pas menang Mekah dikuasain, diperintahkan Allah untuk istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, minta ampun Muhammad. Minta ampunlah terhadap perjuanganmu yang selama ini mungkin ada dalam bayanganmu itu udah hebat, itu bukan apa-apa Muhammad. Subhanallah. Maka boleh dibilang Al-Qudus ini bisa antum pakai kalimat sifat 20. Apa itu? Mukhalafatu lil hawadisi. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai bentuk kisah nih, sebagai penutup ya. Ada seorang ulama terkenal arif, terkenal zuhud, terkenal ibadah. Ditanya nih, kalau sebelum saya lanjutin, saya nanya antum dulu. Antum cinta nggak sama Allah? Jawab dong. Tuh ini suaranya, ini suara belum sarapan. Cinta nggak? Oke. Rindu nggak sama Allah? Oke. Itu antum dan saya itu jawabannya sama. Seorang ulama ahli ibadah luar biasa ditanya, jemaah sekalian. Ditanya begini, wahai Syekh, apakah engkau rindu kepada Allah? Saya ini jawab, enggak. Tanya lagi, Syekh, rindu enggak sih sama Allah? Wong kata enggak, kata saya. Kok bisa Syekh? Kau rindu enggak? Enggak, orang dibilang enggak. Ini yang nanya nih heran, kan Syekh ini rajin ibadah, rajin sholat. Lalu saya ini karena ditanya terus jawab apa? Emang kapan dia jauh dariku sehingga aku merindukannya? Kata rindu pun tidak relevan loh sama Allah. Lalu ada yang nanya lagi, Allah tuh di mana? Lalu yang ditanya jawab begini, gini. Kapan Allah itu ada? Ditanya begitu. Terus yang ditanya jawab begini, memang kapan dia tiada? Sehingga kamu tanya kapan ada? Kapan itu ditanya buat yang pernah nggak ada. Kapan antum lahir? 1976. Berarti sebelumnya antum ada nggak? Nggak ada. Jadi kapan Allah ada? Jawabannya kapan dia nggak ada. Sehingga kau tanya kapan dia ada. Jadi Allah Maha Suci bukan cuma dari bayangan kita, dari pujian-pujian kita, dari ibadah-ibadah kita, dari kesucian, dari kesempurnaan yang kita bayangkan dan pikirkan. Allah Maha Suci dari itu semua. Nah sekarang setelah kita tahu Allah Maha Suci, maka kita sebagai hambanya, yuk kita menjadi pribadi yang suci, Mr. Clean. Di Indonesia ini insya Allah orang pintar banyak nggak? Pakar-pakar banyak nggak? Banyak. Yang sulit di Indonesia Mr. Clean-nya yang nggak ada. Betul nggak? Kira-kira kalau organisasi kotor di situ, maju nggak organisasinya? Halo? Kalau perusahaan banyak orang kotor di situ, apa yang akan terjadi? Kalau negara itu orang kotor semua, apa yang akan terjadi? Kotor itu kan bikin penyakit. Nah maka kita hendaklah menjadi pribadi yang suci, suci dari makan harta yang haram,
Dan yang kedua, hendaklah kita mensucikan. Maksudnya apa? Jangan menjadi orang baik sendirian dong. Tapi ajaklah orang lain menjadi baik. Amar ma'ruf, nahyul munkar. Itu jamaah sekalian yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Jadi waktu antum bilang Al-Qudus maha suci dari, maha suci dengan, maha suci bahkan dari sifat-sifat sempurna. Dia lebih sempurna dari itu semua. Gak ada ya? Baik, kalau tidak ada mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.